Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 semester 2. Yang mana Bapak Maksudi akan menyampaikan materi tentang akhlak terpuji. Bab 2, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, guru, empati terhadap sesama. Seorang muslim berpedoman kepada ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang bertugas untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Penerapan akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah adalah seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya umat Islam tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, menerapkan akhlakul karimah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis wajib bagi umat Islam. Hal tersebut hendaknya selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penerapan akhlakul karimah terdapat beberapa contoh akhlakul karimah, yaitu hormat dan patuh terhadap kedua orang tua dan guru, serta berempati terhadap sesama. Sebagai seorang anak, harus selalu hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Marilah anak-anak, sebelum kita memulai melanjutkan materi, marilah kita berdoa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bab 2, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, empati terhadap sesama. Hormat, yang mana isinya di dalam bab 1 ini, bab 2 ini, A. Hormat dan patuh, B. Empati. A. Hormat dan patuh. Sebelum kita memasuki kepada materi, alangkah baiknya materi ini kita pahami. Apa sih hormat? Ma huwal hormat? Apa arti hormat? Hormat adalah sikap atau perbuatan yang menandakan rasa, menghargai, takdim, khidmat, dan sopan. Itulah pengertian daripada hormat. Sedangkan pengertian patuh. Patuh adalah sikap atau perbuatan suka menurut, taat atau disiplin terhadap perintah, aturan, dan sebagainya. Itulah makna hormat dan makna patuh. Selanjutnya, sikap hormat dan patuh. Sikap hormat dan patuh memiliki beberapa bentuk yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua, sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang mana kita akan memasuki sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Orang tua itu adalah orang yang dimaksud di sini
adalah bapak dan ibu kita. Kenapa kita wajib hormat dan patuh kepada keduanya? Karena keduanya merupakan perantara bagi manusia yang terlahir ke dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua merupakan orang yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik kita. Mendidik anak itu sejak lahir hingga dewasa. Yang dimaksud hormat atau menghormati orang tua di sini adalah sikap atau perbuatan yang menandakan rasa menghargai, takdim, khidmat, dan sopan terhadap orang tua, dan merupakan salah satu bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap kedua orang tua. Selanjutnya, dalil perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-83 yang berbunyi, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Surah Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat tersebut Allah menegaskan bahwa manusia sebagai seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik yang dimaksud meliputi banyak hal, diantaranya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Terkait hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam salah satu hadisnya, yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Baihaqi, yang berbunyi, an Abdullah bin Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrah wa taraktu abawayya yabkiyani faqala irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma, rawahul Baihaqi. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Rawahul Baihaqi. Berdasarkan beberapa dalil tersebut, dapat diketahui bahwa seorang anak berkewajiban memiliki rasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Selain itu, kewajiban bersikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua juga didasarkan pada banyaknya rasa jasa orang tua terhadap anak. Antara lain, ayah dan ibu memelihara anak hingga siap untuk hidup mandiri. Ayah dan ibu memberi bekal pendidikan. Ayah dan ibu kita bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ayah dan ibu kita memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa minta balasan. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga di malam hari untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Itulah dalil hormat dan patuh kepada kedua orang.
Beberapa perilaku yang mencerminkan rasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Yang pertama, menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. B. Mengikuti nasihatnya apabila tidak nasihat itu baik. C. Membahagiakan keduanya. D. Membantu pekerjaannya. Tidak patuh dan tetap menghormatinya jika keduanya merintahkan maksiat atau larangan agama. F. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Selanjutnya, beberapa perilaku yang mencerminkan rasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal atau ketika sudah wafat. Melaksanakan wasiatnya. Jika keduanya muslim, maka anak dapat mendoakan mereka. 3. Mengingat dan melaksanakan perintahnya dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. 4. Menyambung dan melanjutkan silaturahim yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya. 5. Menjaga nama baik keduanya. Untuk yang kedua, jika kedua orang tua Islam, maka anak mendoakan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita hormat dan patuh kepada guru? Karena guru merupakan sebagai orang tua kedua bagi anak setelah orang tua kandungnya atau bapak dan ibu. Guru merupakan orang yang pekerjaan dan profesinya mengajar, yaitu memberikan pelajaran tentang ilmu pengetahuan kepada murid. Yang dimaksud hormat dan patuh menghormati guru adalah sikap atau perbuatan yang menandakan rasa menghargai, takdim, khidmat, dan sopan terhadap guru, dan merupakan salah satu bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap guru. Perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru adalah 1. Memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru, melaksanakan tugas belajar dengan baik, melaksanakan nasihat dan perintahnya asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, mengucapkan salam ketika bertemu, tidak patuh dan tetap hormat serta memberikan pemahaman yang benar jika guru berbuat salah atau bermaksiat, rendah hati dan sopan dan menghargai guru di dalam kelas dan di luar kelas. Selanjutnya, sikap empati terhadap sesama. Empati di sini makna perilaku empati. Empati bisa diartikan adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Atau empati bisa diartikan dalam istilah lain, empati dapat diartikan kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Sikap empati. Empati dapat pula dipahami rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Selanjutnya, dalil perilaku empati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka
berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Perintah bersikap empati telah Allah wahyukan di dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Selanjutnya, cara menumbuhkan perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berlatih mengorbankan milik kita sendiri. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat tepat waktu, berzikir dan berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, peka terhadap perasaan orang lain. Keempat, membayangkan menjadi orang lain. Kelima, membahagiakan orang lain. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari beberapa materi bab 2 tentang akhlak terpuji, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan empati terhadap sesama, Bapak akan mengetes sejauh mana kemampuan anak-anak untuk memahami materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan makhluk sosial? Kedua, jelaskan pengertian empati. Ketiga, tuliskan tarjemah dari surat An-Nisa ayat 8. Keempat, tuliskan doa untuk kedua orang tua beserta artinya. Kelima, berikanlah contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua saat keduanya masih hidup. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu murni dari Bapak. Apabila ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ma'akumun najah wa taufiq wal hidayah. Bersama kalian kesuksesan dan pertolongan Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.